Di situ mereka mendapat informasi bahwa memang Susi dan Raka ini sempat tinggal di hutan. Ada sebuah gubuk yang terbuat dari kayu. Disitulah Raka dan Susi tinggal. Raka itu pamit mau menuju ke satu tempat. Biasanya di situ Raka buang air besar atau buang air kecil. Setelah itu Raka nggak balik lagi. Dia langsung menuju ke lokasi dan langsung melakukan sebuah ritual. Nah, tiba-tiba sekitar jam setengah 1 dini hari, kira-kira di jam seperti itu, sekali lagi Ustadz Safri dan tim ini mendengar ada suara orang jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Afrin yang asalnya dari Klaten, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman sekalian, di episode kali ini ada cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Afrin yang asalnya dari Klaten, Jawa Tengah. Jadi di sini Mbak Afrin akan menceritakan perjalanan hidup tentang tantenya dan juga omnya. Tantenya ini bernama Susi dan Tante Susi ini menikah dengan seseorang yang bernama Raka. Jadi perlu diketahui bahwa meskipun Susi ini adalah tantenya Afrin, tapi Susi itu usianya hanya terpaut 2 tahun dengan Afrin. Nah, waktu itu ketika Susi ini masih tinggal di Klaten, dia ini tinggal bersama orang tuanya Afrin juga. Jadi ibunya Afrin ini adalah kakak pertamanya Tante Susi. Di situ karena dari kecil Afrin ini sudah tinggal di situ dan sudah berteman dengan Susi. Jadi ya Afrin ini manggilnya Mbak, bukan Tante. Tapi secara administratif seharusnya Afrin ini memanggil beliau dengan panggilan Tante. Tapi karena ini sudah terlanjur, jadi sampai Tante Susi ini dewasa, Afrin pun masih memanggil tantenya itu dengan panggilan Mbak. Suatu ketika Susi ini lulus SMA. Dia tidak kerja kemana-mana, dia hanya tinggal di rumah, membantu orang tuanya di rumah, karena orang tuanya punya warung kecil-kecilan di situ. Terus suatu hari ada tetangga mereka ini yang kebetulan mereka ini punya tamu. Ada tamu yang datang dan salah satunya adalah saudara mereka. Nah, salah satu dari tamu ini ada yang namanya Raka. Orangnya itu ganteng. Terus mereka akhirnya menjodohkan Raka dan Susi. Usia mereka terpaut 5 tahun. Terus akhirnya keluarga pun setuju. Suatu ketika Raka dan juga orang tuanya ini datang ke rumah Susi untuk melamar Susi. Hal pertama yang dilihat oleh Afrin dan juga keluarga, Mas Raka ini orangnya pendiam sekali, dia baik sekali. Itu sangat terlihat. Dan juga informasi dari tetangga yang saudaranya Raka ini, mereka bilang memang Raka ini orangnya pendiam. Dia juga orangnya cerdas. Di Jakarta waktu itu Raka bekerja di sebuah perusahaan Jepang. Nah akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, nggak sampai 1 bulan mereka pun menikah.
Dan setelah menikah, Susi ikut suaminya ke Jakarta. Nah, selama tinggal di sana, Susi ini masih sering pulang ke Klaten. Terus setiap kali pulang dia selalu bawa oleh-oleh. Begitupun juga dengan Raka ini, semakin mereka mengenal tentang Raka, keluarga Mbak Susi jadi tahu bahwa memang Raka ini orangnya baik dan dia peduli dengan keluarganya Susi. Terus tiba-tiba ada sebuah permasalahan yang dialami oleh Raka dan keluarganya di Jakarta. Mereka kurang tahu lengkapnya seperti apa, tapi yang mereka dengar, Raka ini ada masalah soal warisan. Intinya di situ, Raka yang seharusnya mendapat jatah warisan, ternyata jatah-jatahnya Raka ini diambil oleh om-omnya dan juga beberapa sepupu-sepupunya. Nah, ini nggak tahu gimana ceritanya, karena keluarga Susi ini nggak mau ikut campur urusan keluarga Raka, jadi mereka juga mendiamkan hal tersebut. Ternyata karena permasalahan ini, Raka itu jadi orang yang berbeda. Dia jadi sering pulang ke Klaten, dia sering banget pulang ke Klaten, sampai-sampai perusahaan yang dia tempati itu ngasih SP ke Raka. Karena sempat Raka itu ketika pulang ke Klaten, dia nggak balik lagi ke Jakarta untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya dia kena SP, sampai SP ini berubah jadi SP3 dan berakibat mengeluarkan Raka dari perusahaan tersebut. Nah, ketika Raka ini keluar dari perusahaan itu, dia disuruh kembali ke Klaten oleh orang tuanya Susi. Di situ akhirnya Raka ini yang membantu ternak-ternak bapaknya Susi, membantu ke sawah, dan Raka nggak malu akan hal itu. Padahal selama dia tinggal di Jakarta, dia itu nggak pernah sama sekali merawat hewan ternak. Dia nggak pernah sama sekali turun ke sawah. Tapi ketika dia mengalami situasi dan kondisi yang semacam itu, Raka ini langsung terjun. Dia mau untuk melakukan itu dan tanpa malu sedikit pun. Nah, hal itu terjadi sampai sekitar 3 bulan. Terus akhirnya mereka ini dapat kabar. Jadi Susi ini punya Pak Lek dan Bule yang sudah lama sekali tinggal di Kalimantan. Mereka sudah transmigrasi di sana dan mereka mengabarkan di sana ada pekerjaan. Ada pekerjaan yang bisa mereka kerjakan di sana, terutama untuk Raka dan juga Susi. Ketika Raka mendapat informasi ini, dia akhirnya ngajak Susi, dan singkatnya mereka pun berangkat ke Kalimantan. Nah, ketika Raka dan Susi berangkat ke Kalimantan, keluarganya Susi ini merasa bersyukur karena Raka sudah mendapat pekerjaan barunya dan dia punya kehidupan baru di Kalimantan. Minimal Raka sudah nggak memikirkan masalahnya yang ada di Jakarta. Sempat waktu itu orang tua si Afrin ini tanya kepada Mas Raka, "Dek Raka, apa Dek Raka merasa dendam sama saudara-saudaranya karena sudah ambil semua warisan-warisannya?" Di situ Raka cuma senyum. Dia bilang, "Kalaupun warisan itu bisa aku ambil, bisa tak miliki, toh buat apa juga? Selama hidupku nanti aku bakal diganggu oleh mereka. Sudah lebih baik seperti ini, aku melepas semua." Jadi inilah sisi kebaikan Raka, dan semua juga sudah mengakui hal ini. Nah, selama Raka dan Susi ini berada di Kalimantan, mereka juga masih sering ngirim kabar ke keluarga Susi yang ada di Klaten, dan hal itu terjadi sampai 1 tahun lebih. Belum sampai 2 tahun, tiba-tiba ada kabar yang mengejutkan dari Kalimantan. Jadi Pak Lek dan Buleknya yang ada di sana itu mengabarkan bahwa Susi ini mengalami semacam gangguan kejiwaan. Nah, waktu itu mereka tidak mengabarkan soal Raka. Raka kabarnya seperti apa, mereka nggak mengabarkan hal itu. Yang jelas waktu itu Susi dikabarkan dia mengalami gangguan kejiwaan. Nah, setelah mendapat kabar tersebut, keluarga dari Kalimantan ini meminta supaya Susi segera kembali ke Klaten, dan keluarga supaya bisa segera mengobatkan Susi. Nah, singkatnya Susi pun dipulangkan ke Klaten, dan ketika Susi ini tiba di Klaten, mereka juga kaget loh. Ternyata Susi ini pulangnya nggak dengan Raka. Terus mereka tanya, "Loh, ini Raka kemana Sus? Kok kamu nggak pulang sama Raka?" Karena waktu itu Susi ini disinyalir dia ini mengalami gangguan kejiwaan, dan memang cara bicaranya Susi ini juga sudah beda. Dia itu kayak lebih sering ngelihat ke area sekitar, kayak orang linglung lah pokoknya. Dan ketika Susi ditanya, "Raka ini di mana?" dia nggak bisa jawab. Akhirnya di situ Susi disuruh untuk istirahat sebentar, dan keluarga Susi di Klaten menghubungi Pak Lek dan Buleknya yang ada di Kalimantan itu. Mereka tanya, "Raka ini kemana? Kenapa kok Susi pulang sendirian?" Terus mereka menjawab, "Mbak, kalau itu kami nggak bisa jawab, Mbak. Sampean tanya aja ke Susi, ceritanya gimana.
Nah, mereka ini simpang siur. Kabarnya seperti apa mereka nggak tahu, sedangkan orang yang di Kalimantan, Pak Lik dan Buliknya yang dulu pernah tinggal bersama Susi dan Raka, mereka juga nggak bisa jawab, ini ada masalah apa. Dan hal itu berlalu sampai sekitar 3 harian, Susi akhirnya dibawa ke pengobatan. Dia ini sempat diobatkan ke rumah sakit kejiwaan. Dan di situ, Susi mendapat obat-obatan. Yang terbantu oleh Susi adalah dia ini bisa tidur di malam hari, yang sebelum-sebelumnya Susi mengalami gangguan tidur. Terus setelah dia mengunjungi rumah sakit tersebut, dia dikasih obat-obatan, jadi dia bisa tidur. Tapi hal lain, ketika di pagi hari, ya Susi masih bersikap seperti itu. Dia masih sering ketawa-ketawa sendiri, bahkan ada sesuatu hal yang membuat keluarga ini miris. Jadi ceritanya waktu itu tiba-tiba Susi ini keluar rumah sambil telanjang. Dia sambil telanjang lari, dan waktu itu karena masih pagi buta sekali, di mana orang-orang itu banyak yang beraktivitas, ada juga yang masih tidur, ada yang masih di dapur. Gak ada satupun yang tahu ketika Susi ini keluar rumah. Sampai Susi ini menuju ke pasar induk yang ada di sana, dan orang-orang di sana heboh semua. Akhirnya ada salah satu tetangga yang mengetahui kalau itu Susi. Nah, singkatnya dibawalah Susi ini pulang ke rumah dengan keadaan yang ditutup kain seadanya. Dan orang yang menemukan Susi di sekitar pasar itu akhirnya cerita, ini tadi loh Mbak, ceritanya aku itu lagi ke pasar sama suami, terus ngelihat ada orang telanjang. Karena Susi ini memang cantik orangnya. Nah di situ warga semua yang ada di pasar ini heboh ketika melihat ada perempuan telanjang. Jadi orang-orang itu ada yang narik spanduk, ditutupilah tubuh Susi. Dan salah satu tetangga ini yang mengetahui bahwa itu Susi, akhirnya membawa pulang Susi ke rumah. Nah, mengetahui hal ini, keluarga Susi itu jadi prihatin. Susi ini kok bisa selalu seperti ini, kenapa? Akhirnya dia dibawa lagi ke rumah sakit, dan ada salah satu praktisi di sana. Kita nggak bisa sebut apakah ini dokter atau perawat yang ada di sana. Yang jelas, salah satu petugas medis ini mengatakan bahwa Susi ini belum tentu pure mengalami gangguan kejiwaan. Bisa jadi ini ada sosok makhluk halus yang bertengger di otak Susi, sehingga dia ini merasa dipengaruhi oleh sosok makhluk halus tersebut. Ya bisa dibilang ada jin yang tinggal di otaknya Susi. Inilah yang membuat Susi akhirnya berperilaku aneh. Dia tiba-tiba sering ketawa-ketawa sendiri, dia nggak inget sama sekali tentang kejadian yang sebelumnya. Dan hal ini, itu memang orang selalu mengatakan kalau ini adalah halusinasi atau delusi atau gangguan kejiwaan. Tapi atas saran salah satu petugas medis tersebut yang mengatakan bahwa Susi ini bisa jadi dipengaruhi oleh sosok jin yang bertengger di otaknya, dari situlah mulai keluarga Susi ini mencari pengobatan alternatif. Yang awalnya keluarga Susi sendiri ini sangat-sangat gak percaya dengan hal-hal semacam itu. Mereka gak percaya kalau ada orang yang bisa dirasuki jin. Awalnya mereka gak percaya itu. Tapi atas rekomendasi dari salah satu petugas medis ini, akhirnya ya apa salahnya lah Susi ini dibawa ke orang pintar semacam ustadz atau seorang praktisi ruqyah. Nah mereka waktu itu langsung mencari. Karena mereka ini nggak punya info soal itu, akhirnya ada salah satu tetangga ini yang menyarankan supaya Susi dibawa ke daerah Solo. Di sana tetangganya ini punya kenalan seorang praktisi ruqyah, dan singkatnya dibawalah Susi ke sana. Begitu Susi ini tiba di rumah orang tersebut, kita sebut nama praktisi ruqyahnya ini seorang ustadz namanya Ustadz Safri. Nah Ustadz Safri ini menyatakan memang kalau dilihat dari matanya, Susi ini kayak dipengaruhi oleh entitas lain. Nah akhirnya di situ Ustadz Safri menyuruh untuk Susi ini duduk, tapi Susi nggak mau. Dia bilang kalau kursi itu ada apinya, banyak apinya, aku nggak mau duduk di situ, pasti panas. Nah dari sini, ini sudah bisa mengindikasikan bahwa Susi ini sangat dipengaruhi oleh sosok jin tersebut. Dan akhirnya Ustadz Safri berulang kali meminta Susi untuk duduk di kursi tersebut. Meskipun Susi bilang kalau kursi ini ada apinya, kursi ini panas, tapi Ustadz Safri tetap memaksa Susi untuk duduk di sana. Akhirnya inilah yang membuat Susi marah, matanya itu tiba-tiba memerah, dan dia sudah membuat gerakan mau mencekik leher Ustadz Safri. Untungnya di situ ada beberapa tim dari Ustadz Safri yang membantu, dan juga ada istrinya Ustadz Safri yang ikut membantu. Dan akhirnya Susi ini berhasil diikat, tubuhnya diikat, tangannya diikat, dia didudukkan di kursi tersebut.
Nah, kursi ini karena yang dilihat oleh Susi tadi adalah kursi yang panas, menyala-nyala, penuh api. Ketika Susi duduk di kursi itu ya, dia merasakan panas, sampai badannya itu kayak benar-benar terbakar. Akhirnya setelah dia merasa terbakar inilah, terus Susi itu lemes tubuhnya, dan dia langsung ditanya oleh Ustadz Syafri, "Susi, kamu bisa dengar suara saya?" Barulah di situ Susi bilang, "Iya, saya di mana ini?" "Ini di rumah saya, kenalkan nama saya Pak Syafri. Ini ibu-ibumu, semua keluargamu membawa kamu ke sini karena kamu ini mengalami perilaku yang aneh." Nah, si Ustadz Syafri ini bilang, "Kamu itu cantik, kamu sadar nggak kamu cantik?" Terus dia diem, si Susi ini diem. Terus Ustadz Syafri tanya lagi, "Kamu ingat nggak, nak, ketika kamu keluar dari rumah sambil telanjang, kamu ingat nggak?" Susi ini geleng-geleng kepala. Terus akhirnya di situ dia ngelihat ibunya sendiri, dan ibunya mungkin waktu itu lagi nangis. Susi akhirnya ikut nangis. Jadi dia ini nggak sadar dia ngapain aja selama ini, dia nggak sadar. Bahkan ketika Susi ditanya, "Suamimu kemana, Nduk? Mas Raka kemana?" Dia nggak bisa jawab. Yang bisa dia lakukan, dia cuma nangis histeris ketika dia mendengar nama Raka. Jadi sampai hari itu, pihak keluarga dan siapapun juga ini nggak tahu di mana keberadaan Raka. Yang tahu hanyalah Susi. Nah, dari situ akhirnya Ustadz Syafri mulai membacakan ayat-ayat ruqyah, dan setelah hampir 1 jam lebih, akhirnya Ustadz Syafri bilang, "Ibu, kalau bisa, ini Mbak Susi tinggal di sini, nanti bisa ditemenin ibu atau dari pihak keluarga. Kami punya tempat di belakang, ada 4 kamar. Ya, bisa ditempati 1 kamar, nanti 1 kamar yang lain bisa ditempati bapak atau ibu atau keluarganya. Karena Mbak Susi ini harus kami terapi terus setiap harinya. Nggak cuma kami ruqyah, kami juga akan mendalami dari sisi psikologisnya." Nah, akhirnya dari situ pihak keluarga menyetujui. Singkatnya, pada hari itu Susi ini tinggal di rumah Ustadz Syafri, dan setiap hari dilakukan terapi ruqyah, dilakukan penyembuhan mental, dan dia didekatkan lagi dengan agama. Setiap hari Susi ini ikut zikir berjamaah, dirutinkan lagi sholatnya. Tapi hari-hari itu Susi ini masih seperti itu. Dia masih sering mengalami halusinasi. Bahkan waktu di rumah Ustadz Syafri itu, Susi ini sempat menuju ke dapur, dan untungnya ada salah satu pembantu rumah tangga dari Ustadz Syafri yang mengetahui hal tersebut. Jadi tiba-tiba sore itu Susi ini langsung menuju ke dapur, dia ambil pisau, dan pisau ini disayatkan di tangannya. Untung pisau ini belum mengenai tangan Susi, dan akhirnya Susi diselamatkan. Nah, hal-hal semacam ini itu terjadi sampai sekitar 2 mingguan. Ketika Susi berada di rumah Ustadz Syafri sambil menjalani terapi tersebut, Ustadz Syafri sambil terus mendalami sisi psikologisnya Susi. Ini kenapa? Dari sisi kejiwaannya juga didalami oleh Ustadz Syafri, karena beliau juga mempunyai latar belakang hal tersebut. Dan singkatnya, pada suatu ketika, Ustadz Syafri ini mengabarkan kepada orang tua Susi bahwa pada satu malam, Ustadz Syafri ini mengalami mimpi. Dan mimpi ini memang terkesan aneh. Jadi dalam mimpi Ustadz Syafri tersebut, beliau itu tiba-tiba berada di sebuah hutan yang gelap sekali. Dan di hutan ini nggak tahu hutan apa. Yang jelas hutan ini pohonnya besar-besar, tinggi-tinggi, dan lebat. Sampai-sampai waktu itu dia nggak tahu apakah ini siang atau sore, karena kondisinya itu gelap banget. Nah, di situ Ustadz Syafri ngelihat ada sepasang suami istri semacam itu, ada laki-laki dan perempuan. Dan sepasang suami istri ini jalan di tengah hutan. Mereka cuma berdua. Dan nggak tahu kenapa pada waktu itu Ustadz Syafri ini kok pengen manggil mereka berdua. Akhirnya dipanggillah mereka. "Mas, Mbak, mau kemana? Ini sudah gelap, ini hutannya ini hutan yang aneh. Ayo pulang, rumah sampean di mana?" Tapi sepasang suami istri ini hanya memandang ke arah Ustadz Syafri, terus mereka pergi. Akhirnya nggak terlihat lagi oleh pandangan Ustadz Syafri. Nah, setelah mengalami mimpi ini, Ustadz Syafri itu langsung menganalisa bahwa mimpinya ini bukan mimpi sembarangan. Nah, akhirnya di situ Ustadz Syafri tanya ke orang tuanya Susi, "Ini Susi ini habis dari mana, Bu?" Nah, mereka menjelaskan. Jadi sebenarnya Susi dan suami ini habis pergi dari Kalimantan, mereka kerja di sana. "Kerjanya di mana, Bu?" Nah, jujur orang tua Susi ini nggak tahu Susi dan Raka itu kerja di mana. Yang jelas mereka cuma bilang kerja di Kalimantan. Dan Kalimantannya itu ada di daerah Kalimantan Tengah.
Dan ketika ditanya ke bulenya yang tinggal di Kalimantan, ternyata waktu Susi dan Raka ini berada di Kalimantan, mereka cuma tinggal di rumah bulenya itu sekitar 2 hari. Setelah itu mereka masuk lagi ke dalam hutan untuk kerja di sana. Dan dari situ, bule dan paleknya yang ada di Kalimantan ini sudah nggak tahu menau lagi kemana Susi dan Raka ini kerja. Dan singkatnya, setelah hampir 1 tahun lebih, Susi dikabarkan mengalami gangguan kejiwaan itu dan mereka nggak tahu Raka pergi kemana. Ketika Susi ditanya lebih dalam, Susi nggak bisa menjelaskan posisi Raka di mana. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya Ustadz Safi ini tanya lagi. Jadi gini Bu, saya itu mimpi, saya melihat hutan yang lebat sekali. Ya, kayaknya ini kok tembus. Tadi saya tanya kalau Susi pernah tinggal di Kalimantan, mungkin dia tinggal di hutan. Terus di situ saya masih bisa ngelihat suaminya Susi di dalam hutan itu. Tapi saya panggil-panggil mereka nggak mau kembali ke saya. Nah, diceritakanlah dari situ mimpi Ustadz Safri. Dan Ustadz Safri ini yakin betul bahwa suami Susi ini masih ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana tanya ke Susi lebih dalam lagi. Karena Susi ini belum bisa ditanya, terutama soal Raka suaminya. Nah, berjalannya waktu, pada akhirnya Susi ini mulai membaik. Dia sudah bisa diajak bicara. Tapi memang ketika diajak bicara soal Raka suaminya, Susi langsung ngeblank. Dia nggak bisa jawab sedikit pun. Dan yang terjadi akhirnya dia ini nangis histeris. Sampai suatu ketika, istrinya Ustadz Safri ini berkesempatan ngobrol langsung dengan Susi. Ini tanpa disengaja. Jadi ceritanya sore itu, seperti biasa, istri Ustadz Safri dan juga pembantu rumah tangganya ini menyiapkan makan malam untuk semua yang tinggal di rumah Ustadz Safri. Nah, kebetulan karena Susi ini sudah bisa diajak bekerja, sudah bisa diajak bantu-bantu. Waktu itu Susi bantuin istrinya Ustadz Safri di dapur. Nah, sambil ngiris-ngiris beberapa sayur-sayuran, istrinya Ustadz Safri ini tanya ke Mbak Susi, Sus, kamu di sana masak juga atau Sus waktu di Kalimantan? Iya Bu, saya masak Bu. Loh, kamu biasanya masak apa? Ya masak macam-macam Bu, kadang sop, kadang capcay. Oh, di sana murah-murah ya Sus, sayur-sayuran murah nggak? Ya sama aja sih Bu. Oh gitu, kalau gitu itu suamimu bantuin nggak masak? Ya bantuin kadang-kadang. Terus ketika waktu itu pembahasannya menuju ke suaminya, istri Ustadz Safri menanyakan hal ini lebih lanjut lagi. Istrinya tanya lagi, loh Sus, suamimu itu kerjanya di mana toh Sus? Kerjanya di hutan Bu, di proyek gitu. Lah gitu itu kamu ikut? Ya kadang ikut, kadang enggak. Saya tinggal di mes. Mesnya itu terbuat dari kayu. Oh berarti setiap pagi suamimu itu pergi ke hutan, sorenya pulang. Iya Bu. Nah Susi ngomong seperti itu. Terus tiba-tiba suamimu itu nggak pulang gitu ta Sus? Nah dari situ Susi menjawab, iya Bu, waktu itu sore sudah tak masakin, Mas itu sudah tak masakin sesuatu, makanan kesukaannya, tapi sore itu nggak pulang. Tak tunggu sampai malam kok nggak pulang-pulang. Terus tiba-tiba ada kakek-kakek yang datang ke rumah saya. Nah si kakek-kakek ini bilang, kalau Mas Raka katanya sudah ikut sama keluarga si kakek-kakek ini. Ya saya bilang ke kakek ini, saya nggak mau, saya nanti kehilangan suami saya. Saya nggak mau kayak, tapi si kakek ini tetap ngotot, sudah kamu tinggal di sini aja, suamimu ikut saya. Suamimu mau saya nikahkan sama anak saya. Nah dari situ istri Ustadz Safri ini kaget, dia letakkan langsung pisau dan sayur-sayurannya itu dan dia langsung menemui Ustadz Safri. Terus istri dari Ustadz Safri ini ngomong ke Ustadz Safri, dia bilang, Bi, tadi Umi sudah ngomong sama Susi, katanya Susi, dia cerita kalau Raka ini diambil oleh sosok kakek-kakek. Nah, karena Ustadz Safri ini pingin tahu cerita yang seutuhnya, Ustadz Safri langsung menghampiri Susi, terus dia bilang, Sus, tadi Susi cerita ya sama Umi ya, katanya Mas Raka sudah diambil mantu ya sama sosok kakek-kakek. Nah, Susi terus kayak orang yang pelongo-pelongo, dia toleh kanan kiri, dia kayak orang linglung, dan kayak seolah-olah dia nggak ngomong hal ini. Jadi Susi ngomong ke Ustadz Safri, loh, enggak Ustadz, memangnya saya ngomong gitu ya? Nah hal inilah yang membuat Ustadz Safri bingung, tapi pernyataan dari istri dari Ustadz Safri tadi, yang sudah diceritain oleh Susi, ini yang diambil. Jadi mereka percaya, bisa jadi Mas Raka itu diambil oleh sosok kakek-kakek tersebut. Nah sekarang didalamin lagi, sosok kakek-kakek ini apakah benar dari bangsa manusia atau memang bangsa jin?
Nah, ini yang perlu digali lebih dalam lagi. Sampai pada akhirnya di suatu malam, Susi itu pernah kebangun, terus dia keluar dari kamarnya, dia ketuk-ketuk kamarnya Ustadz Safri dan kamar istrinya. Dia ketuk-ketuk. Dan yang keluar ini adalah istri Ustadz Safri. Terus istrinya Ustadz Safri ini nanya ke Susi, "Loh kenapa Sus malam-malam? Kamu butuh apa? Apa kamu lapar? Mau bikin mie?" "Enggak Umi, Susi mau cerita." "Cerita apa Sus?" Nah dari sinilah Susi itu cerita semua sambil dia ini nangis sesungguhan. Cerita yang sama yang diceritakan Susi sebelumnya kepada istri Ustadz Safri, Susi ceritakan lagi. Bahwa Mas Raka sore itu nggak pulang, dia masih berada di hutan, dan tiba-tiba Susi didatengin oleh sosok kakek-kakek. Dan sosok kakek-kakek ini bilang ke Susi bahwa Raka ini akan diambil mantu oleh sosok kakek-kakek tersebut. Dan dari situlah kemudian istri Ustadz Safri ini mempercayai hal tersebut. Dan dari situ mulailah Mas Raka ini dicari. Ada tim yang bertugas menuju ke Kalimantan untuk mencari keberadaan Raka. Di situ mereka mendapat informasi bahwa memang Susi dan Raka ini sempat tinggal di hutan. Ada sebuah gubuk yang terbuat dari kayu. Disitulah Raka dan Susi tinggal. Nah selama ini Raka itu kerja di sebuah proyek yang mereka harus jalan kaki sekitar 15 km masuk ke dalam hutan. Entah sebuah penambangan apa, yang jelas penambangan ini adalah penambangan ilegal. Disitulah Raka bekerja. Dan ketika ditanya ke teman-teman kerjanya yang berada di sana, mereka sendiri ini sebenarnya juga nggak tahu menahu. Tiba-tiba Raka itu pamit mau menuju ke satu tempat. Biasanya di situ Raka buang air besar atau buang air kecil. Setelah itu, Raka nggak balik lagi. Nah, disinilah misterinya. Akhirnya diceritakanlah hal ini oleh salah satu tim dari Ustadz Safri yang menuju ke sana, diceritakan bahwa Mbak Susi ini didatengin oleh sosok kakek-kakek. Dan kakek-kakek ini bilang bahwa Mas Raka akan dijadikan mantu. Dia akan dinikahkan dengan anaknya. Nah, para pekerja yang berada di sana, yang ada di pertambangan ini, mereka bilang, di daerah sini, Pak, nggak ada perkampungan. Jadi nggak mungkin kalau ada kakek-kakek yang mendatangi Susi terus bilang kalau Mas Raka ini dijadikan mantu. Nggak mungkin hal itu terjadi. Jadi di sini mereka meyakini mungkin bisa jadi sosok kakek-kakek ini adalah sosok gaib yang tinggal di area sana. Nah akhirnya setelah mendapatkan informasi ini bahwa di daerah sana ini nggak ada perkampungan penduduk, Ustadz Safri pun akhirnya terbang ke Kalimantan. Dia langsung menuju ke lokasi dan langsung melakukan sebuah ritual. Ritual ini sederhana. Dia hanya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini dilakukan sampai tengah malam. Jadi beliau dan tim ini melakukan zikir sepanjang malam. Dan tiba-tiba di sekitar jam 2 dini hari, itu Ustadz Safri melihat sendiri ada wujud kakek-kakek yang jalan di tengah hutan. Awalnya Ustadz Safri ini mendengar ada semacam suara daun-daun kering yang diinjak oleh seseorang. Krak, krak, krak. Begitu Ustadz Safri membuka mata, ternyata ada sosok kakek-kakek. Nah entah kenapa Ustadz Safri yakin bahwa sosok kakek-kakek inilah yang sempat mendatangi Susi. Akhirnya Ustadz Safri ini mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ternyata sang kakek ini nggak menjawab salam Ustadz Safri. Dia cuma bilang, ada apa kamu kesini? Ada perlu apa? Kalau kamu mau mencari si laki-laki itu, yang tidak lain adalah Raka maksudnya. Si kakek ini bilang, kalau kamu mau mencari laki-laki itu, jangan harap aku bisa mengembalikan kepadamu. Tapi di situ, Ustadz Safri tetap tenang. Dia bilang sekali lagi ke kakek-kakek ini, kayak mohon maaf, kita ini tinggal di dunia yang berbeda. Kalau memang kakek itu mau mencari mantu, janganlah mencari dari bangsa manusia. Ini, laki-laki yang kakek ambil, itu sudah punya keluarga, dan keluarganya sedang butuh dia. Istrinya ini sampai mengalami gangguan kejiwaan karena hal tersebut. Jadi saya minta tolong, saya nggak mau mencari keributan di sini. Saya juga nggak punya hak untuk mendikte kakek, tapi saya minta tolong, kembalikan anak tersebut. Ini pernyataan terakhir saya. Akhirnya si kakek-kakek ini dengan wajah yang marah, dia pergi. Nah hal ini berlalu sampai pagi hari, tapi Ustadz Safri masih ada di sana. Dia bilang ke timnya, hal ini harus kita lakukan. Sampai kakek itu menyerah. Akhirnya di malam kedua dilakukan ritual itu lagi. Mereka berzikir berjamaah, tapi zikir ini dilantunkan dengan pelan sekali. Nah tiba-tiba sekitar jam 12:30 dini hari, kira-kira di jam seperti itu, sekali lagi Ustadz Safri dan tim ini mendengar ada suara orang jalan.
Dan kali itu, yang jalan ini lebih dari satu orang. Ada dari sebelah kanan, ada dari sebelah kiri. Dan akhirnya Ustadz Safri mulai membuka mata. Ternyata ada sosok kakek-kakek tadi, dan di sebelah kiri ada orang laki-laki yang badannya itu tegap-tegap. Ada sekitar 3 orang lah. Jadi dengan kakek ini, 4 orang yang berada di sana. Dan Ustadz Safri masih ngomong dengan kakek-kakek tersebut. Kayak, kedatangan saya di sini dan saya masih berada di sini, ini permintaan saya masih sama. Saya minta kembalikan laki-laki yang sudah kakek ambil. Saya minta dia dikembalikan malam ini juga. Kalau tidak, terus si kakek ini ngomong, kenapa kalau enggak? Kenapa kamu mau mengancam saya? Silahkan kalau kamu mau mengancam saya. Tapi Ustadz Safri ini diam. Dia nggak melanjutkan pembicaraannya. Akhirnya si kakek ini bilang, kalau memang kamu mau si anak ini kembali, saya minta syarat. Oke, kayak syaratnya apa? Asal tidak melanggar akidah kami, tidak melenceng dari syariat agama kami, saya akan lakukan. Terus si kakek ini bilang, saya minta dicarikan babi dan juga 2 ekor ayam cemani yang warnanya hitam. Serahkan kepada saya di jam seperti ini malam selanjutnya. Nah, mereka dari situ langsung memenuhi permintaan dari kakek-kakek tersebut. Singkatnya, di malam selanjutnya mereka menggelar ritual lagi, dan untungnya apa yang diminta oleh sosok kakek-kakek tadi ini sudah disediakan semua. Babi 1 ekor dan 2 ekor ayam cemani. Ini sudah disediakan di sana dan semuanya dalam keadaan terikat. Babi ini sudah terikat di pohon, ayam juga sudah diikat, jadi mereka nggak bisa lepas. Mereka melakukan zikir lagi. Sekitar jam 12:30 dini hari, mereka mendengar ada suara orang yang berjalan, dan kali itu orangnya ini banyak banget. Jadi banyak orang yang berjalan di sana mendekat ke arah Ustadz Safri dan tim. Waktu itu salah satu tim dari Ustadz Safri ini sudah mulai beranjak dari tempat duduknya. Entah dia takut, entah dia mau siaga. Dari situ Ustadz Safri mulai membuka mata. Yang dilihat di depan ini itu penampakan makhluk yang aneh-aneh. Ada sosok siluman, jadi badannya ini ular, tapi kepalanya manusia. Wujudnya itu perempuan dengan rambut panjang, tapi badannya ini ular. Dia meliuk-liuk jalan menuju ke Ustadz Safri. Dan waktu itu alangkah kagetnya mereka. Babi dan 2 ekor ayam yang tadinya ini sudah diikat rapat, ternyata sudah nggak ada lagi di depan mereka. Nah, nggak tahu kemana babi dan juga 2 ekor ayam ini, yang jelas sudah nggak ada lagi di hadapan mereka. Dan akhirnya nggak lama kemudian kakek-kakek ini pun mendekat ke arah Ustadz Safri. Terus si kakek-kakek ini bilang ke Ustadz Safri, aku salut sama kamu anak muda, karena kamu sudah menyediakan apa yang aku minta. Nah, untuk gantinya, aku akan melaksanakan janjiku. Anak yang pernah aku ambil, aku akan serahkan ke kamu. Silakan kamu kembali ke pondoknya. Dia sudah tertidur di pondoknya. Nah, dari situ Ustadz Safri mengucapkan terima kasihnya. Dan secara nggak langsung, ternyata babi dan juga 2 ekor ayam ini sudah diambil oleh kakek dan juga sosok-sosok yang lain ini. Akhirnya Ustadz Safri pun pamit, dia mengucapkan terima kasih, dan sosok kakek-kakek ini pun menghilang seketika. Akhirnya Ustadz Safri dan tim ini langsung menuju gubuk yang pernah ditinggali oleh Raka dan Susi. Begitu mereka tiba di gubuk, gubuk ini dalam keadaan terkunci. Jadi ada semacam kayu yang ditutupkan di sana dan juga ada gembok kecil. Nah, karena dalam keadaan terkunci, Ustadz Safri dan tim ini bingung. Nah, mau nggak mau akhirnya pintu yang terbuat dari kayu ini didobrak. Begitu pintu rumah ini didobrak, ternyata ada Raka yang di situ tertidur. Tidurnya pulas dan hampir kayak orang pingsan. Segera diangkat oleh Ustadz Safri dan tim dan diajak menuju ke perkampungan. Dan setelah sampai di perkampungan, akhirnya Raka ini pun sadar. Dia kayak orang yang baru bangun tidur. Dan Raka ini dia tanya ke Ustadz Safri dan juga orang-orang yang ada di sana, saya ini ada di mana? Saya kok tiba-tiba ada di sini? Sudah mas, yang penting kamu selamat. Setelah ini kamu ke rumah sakit, kami antar. Nah di situ Mas Raka ini cuma diem. Akhirnya setelah dibawa ke rumah sakit, Mas Raka itu menjalani perawatan selama 3 hari di rumah sakit. Dia diinfus, diberi obat, dan dia istirahat total di situ. Dan setelah dia keluar dari rumah sakit, Mas Raka pun diterbangkan menuju ke Klaten. Ketika tiba di Klaten, Susi yang pertama kali melihat Mas Raka, ini dia langsung nangis sesungguhan. Dia peluklah suaminya itu. Dan akhirnya di situ Raka ini mulai cerita. Jadi ceritanya ini juga aneh banget. Raka ini memang sehari-hari kerja di sebuah pertambangan yang pertambangan ini ilegal.
Dan Raka tahu hal itu. Setiap hari Raka itu jalan dari pondok yang dia tinggali menuju ke tempat pertambangan ilegal itu sekitar hampir 15 km melewati hutan. Nah, pada suatu hari, ceritanya Raka ini kencing di suatu tempat, dia dilihatin oleh sosok kakek-kakek. Awalnya karena Raka ini malu, dia akhirnya pindah tempat. Nah, di hari selanjutnya, ketika dia menuju ke tempat kencingnya itu, dia didatengin lagi oleh sosok kakek-kakek tersebut. Terus tiba-tiba si kakek-kakek ini ngomong ke Raka, "Nak, kamu ikut saya. Kamu ikut saya, mau ngasih sesuatu ke kamu." Lah, Raka ini nggak tahu dia itu terhipnotis atau apa. Dia ikut sosok kakek-kakek ini menuju ke sebuah tempat. Yang dilihat Raka, di situ ada perkampungan. Perkampungan ini terlihat modern sekali. Rumah-rumahnya itu mewah-mewah. Jadi dia sempat bingung. Karena dia nggak pernah ke Kalimantan, nggak pernah masuk-masuk hutan sebelumnya, yang ada dalam pikiran Raka, mungkin memang ada perkampungan modern di daerah sini, yang dia sebelumnya memang nggak tahu. Raka tanpa ragu, dia masuk ke perkampungan tersebut, dia diajak masuk oleh kakek-kakek ini menuju ke sebuah rumah. Nah, di rumah inilah ada sosok perempuan cantik yang usianya itu ya hampir sama dengan Susi. Di situ si kakek-kakek ini langsung ngomong ke Raka, "Kamu saya nikahkan sama anak saya." Dan selanjutnya Raka ini kayak mengalami semacam mimpi. Jadi dia itu yang dia rasakan, dia ini memang menikah dengan perempuan ini. Tapi yang dirasakan Raka itu kayak mimpi. Dia sadar kalau itu mimpi, tapi dia nggak bisa bangun dari mimpinya. Nah, inilah yang dialami Raka. Dan sebenarnya dalam dunia nyata yang dikatakan oleh Ustadz Safri, sebenarnya Raka ini sudah masuk ke dimensi jin yang dia sendiri dia nggak tahu ada di mana. Dan setelah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Safri, pada akhirnya Susi dan juga keluarganya ini memahami bahwa Raka memang sudah memasuki alam jin. Nah, wow, alam bisawab. Dan setelah Susi berkumpul lagi dengan suaminya, Susi langsung kembali sehat. Dia nggak pernah lagi mengalami halusinasi, dia nggak pernah mengalami delusi, dia normal kembali. Jadi gangguan-gangguan jin yang selama ini dialami oleh Susi, ini sudah nggak ada lagi. Dan sampai cerita ini dibagikan oleh Afrin di Kembara Sunyi, pada saat ini Mbak Susi dan juga Mas Raka ini masih tinggal di Klaten. Beliau menjalankan usaha kecilnya di depan rumah mereka. Dan sampai hari ini mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang cantik dan juga lucu. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Afrin yang sudah membagikan cerita ini. Terutama kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Raka dan juga Mbak Susi yang sudah berkenan untuk membagikan ceritanya kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.